cari duit mereka ini, dan mereka tidak punya hati nurani, ya. Jadi boykot saja, blokir saja ya akun mereka di YouTube, TikTok atau di mana saja medsos, diblokir saja orang-orang seperti ini. Hola netizen yang tercinta. Dalam beberapa hari terakhir, Coki Pardede dan Indah G menjadi pusat kontroversi setelah dianggap menghina aksi boikot terhadap Israel. Tindakan Coki Pardede dan Indah G menghina aksi boikot memicu kecaman keras dari netizen yang budiman dan berbagai pihak, termasuk aktivis dan pakar hukum yang menyayangkan sikap Coki Pardede dan Indah G dalam menyikapi isu Palestina. Mustafa Nahrawardaya, seorang aktivis media sosial dan pegiat aksi bela Palestina, serta Profesor Muzakir, pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta. Mustafa menyampaikan bahwa tindakan Coki dan Indah G sangat tidak pantas dan mengolok-olok perjuangan Palestina yang telah didukung oleh masyarakat internasional. Profesor Muzakir menjelaskan bahwa meskipun tindakan mereka sulit dijerat dengan hukum karena tidak secara langsung menghina agama, namun etika berbangsa dan bernegara harus tetap dijaga. Ia menyarankan agar pihak kepolisian segera memanggil Coki Pardede dan Indah G untuk memberikan peringatan dan membuat pernyataan tertulis agar tidak mengulangi tindakan serupa. Reaksi keras dari masyarakat juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga sensitivitas dalam isu-isu kemanusiaan. Mereka menganggap bahwa tertawa dan mengolok-olok aksi boikot Israel sangat tidak beradab dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Menanggapi hal ini, banyak pihak mendesak kepolisian untuk mengambil langkah cepat dan tegas. Pemanggilan dan peringatan kepada Coki Pardede dan Indah G diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Coki Pardede lo keren banget sumpah. Lo tuh bener-bener orang yang realistis, nggak FOMO. Di era gempuran orang-orang pada boykot Starbucks, lo dengan santainya bilang kalau lo itu masih hampir setiap hari minum Starbucks. Part paling keren di dunia itu yang pas lo bilang kalau lo tuh nggak mau nyusahin diri lo sendiri dengan nggak minum kopi enak. Part paling kerennya lagi pas lo bilang kalau ngeboykot itu nggak ngebantu apa-apa sebenarnya. Nggak mungkin juga kan pas Israel mau ngasih gara-gara boykotan dia tuh bilang kalau nggak jadi pelurunya habis. Mungkin ini salah satu alasan kenapa si Indah G ini G-nya lo isi sendiri aja, ketawa ngakak di kontennya dia. Tapi gue putar video itu berulang-ulang, gue bingung ini lucunya di mana? Kok bisa ngakak segitunya? Kalau lo ngerasa itu hak lo, mau makan apa aja, mau minum apa aja, terserah. Tapi kenapa sih harus di-up di sosial media? Lo kalau nggak mau ikut-ikutan nge-support dengan cara nge-boykot, nggak apa-apa, itu hak lo. Tapi kalau lo harus ketawa-ketawa di atas penderitaan orang lain, sakit sih gua rasa lo. Kalian tahu Indah G? Ya. The stupid person I have ever seen in the world. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Padahal gue nggak pinter-pinter banget. Bahkan kalau bisa secara intelektual, pinteran Indah G. Tapi apa yang kalian lihat di podcast barusan ketika dia bersama Coki Pardede, ternyata mereka berdua tuh cocok kalau bisa dinikahin sekarang. Bagaimana bisa ada seorang manusia yang intelektualnya katanya pinter, cerdas, dan mindsetnya terbuka, doing that stupid shit, ngebercandain sesuatu hal yang nggak semestinya dicandain. Oke lah, perilaku boykot ini mungkin menurut kalian lucu, aneh, karena mungkin kalian juga harus diboykot gitu. Coba deh buat seluruh warga Indonesia, dampak boykot ini kayak gimana? Kalau dari data yang beredar, produk lokal meningkat drastis penjualannya. Perusahaan-perusahaan, entah itu dalam usaha bisnis F&B, itu mereka mulai merekrut orang-orang baru, menambahkan lapangan pekerjaan karena penjualan mereka meningkat. Jadi nggak ada hal negatif dari pelaku boykot ini. Hanya orang-orang yang tidak punya empati yang kesulitan buat boykot. Dan satu lagi, kalau lu bilang I drink almost every day the Starbucks, you are stupid shit. Drink that a lot of sugar and syrup. Why I say like that? Because the Starbucks made from a lot of and much sugar and syrup. Starbucks itu dibikin dari gula yang banyak, bro, sirup yang banyak, dan bahkan dia juga bukan salah satu kopi terbaik. Kalau lu mau dapetin experience kopi yang enak, lu bisa dapetin dari banyak macam produk-produk lokal. Bahkan di coffee shop yang harga yang murah meriah pun, lu bisa dapetin taste dari kopi yang sebenarnya. Ternyata seleranya orang-orang kayak lu tuh sampah ya. Kayaknya bukan produk aja deh yang harus diboykot. Lu berdua juga harus diboykot sih.
Coki Pardede lagi-lagi berulah. Tapi saya nggak heran sama dia. Yang saya heran sama kalian yang masih saja mau terpancing oleh ulahnya tersebut. Si Coki Pardede adalah seorang pelawak yang tidak lucu, dan dia juga adalah seorang yang terang-terangan mengatakan dia ateis, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, dia seorang pelawak tapi tidak lucu. Sehingga apa? Sehingga popularitasnya menurun. Nah, orang-orang seperti ini tentu saja caper. Dia akan mencari sensasi bagaimana caranya popularitasnya naik. Nah, makanya dia menyentil-nyentil masalah Gaza, Palestina. Apa urusan dia ya mengomentari tindakan boykot yang sedang kita lakukan saat ini? Kalau dia tidak mau boykot ya silakan. Ngapain dia ikut komentari? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena dia mau cari sensasi. Melawak nggak lucu. Nah, jadi apa? Jadi ya dia buat-buat ini supaya rating dia naik, popularitas dia naik. Ini informasi untuk kalian. Israel ya membayar para influencer ya untuk mendukung mereka, termasuk banyak yang dari Indonesia. Saya nggak nuduh Coki Pardede apakah dia mendapat bayaran dari Israel, tapi tindak tanduk seperti ini ya membuat saya bertanya-tanya. Jangan-jangan saya nggak nuduh loh, tapi ya kalian cobalah berpikir sendiri ya, apa kerjaan dia ini ya. Yang jelas kerjaan dia ini tujuannya ya untuk membuat popularitas dia naik dengan mencari sensasi pada hal-hal yang tidak menjadi urusan dia, hal-hal sensitif ini. Bro, woi Coki, kalau memang kau nggak mau ikut campur masalah Palestina, kau nggak usah ikut komentar, kau diam aja ya. Sekarang begini ya, ini udah jelas-jelas ya bahwa hari ini terjadi di sana, terjadi di sana. Nah, komentar kau itu ya menyakitkan hati orang. Tapi aku pahamlah tujuan kau apa ya kan. Paham aja lah kita ya kan. Dan bagi kalian semua, mulai sekarang stop ya membuat orang-orang yang tidak penting, yang tidak lucu menjadi terkenal. Tujuan mereka itu tujuannya untuk menaikkan popularitas demi apa? Demi cuan, cari duit mereka ini, dan mereka tidak punya hati nurani ya. Jadi boykot saja, blokir saja ya akun mereka di YouTube, TikTok atau di mana saja medsos, diblokir saja orang-orang seperti ini. Karena mereka terang-terangan tujuannya hanya untuk mencari sensasi, sehingga mereka akan mendapatkan cuan dari situ, alias bajar-bajar sampah. Oke, paham semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang ini nggak punya hati, munafik, dan juga denial. Lu berdua kan sering bahas ya orang-orang tertindas di obrolan lu, di podcast lu, dan lain-lainnya. Kalau kita tarik logiknya sama orang-orang yang lu bahas, sama yang ini, itu tuh sama. Kita yang support Palestina ini juga sama kok. Kita yang ngelakuin boykot ini nolong mereka, karena mereka tuh nggak bisa nolong diri mereka sendiri. Mereka butuh bantuan. Mereka tertindas, they don't get their rights gitu loh. Dan lu itu bisa narik logik lu untuk sampai mikir ke sana, dan lu juga punya kapasitas untuk ngelakuin research. Orang-orang tahu kalau lu tuh bisa ngelakuin research gitu loh. Dan ini tuh bukan bahan candaan. People literally lost their lives gitu loh. Hundreds of thousands of individuals lost their life. Dan lu ngetawain itu terbahak-bahak seakan-akan itu sebuah jokes. Itu kalau denial ya udah denial aja, tapi nggak usah mentertawakan kesengsaraan orang yang beneran hilang nyawanya, yang udah sistematik. Kayaknya gilanya tuh jangan kelabasan gitu loh. Jangan kasih panggung, jangan pasti panggung gitu tuh kata orang-orang buat pindah sama Coki. Lah, dia mah panggung udah gede, artis, punya podcast. Justru kita mesti kasih tahu ke orang-orang kalau di orang-orang ini tertawain genus, bongkar aibnya, nggak ada masalah. Dan dibilang ngomongin aib itu nggak boleh lah, biar orang tuh hati-hati. Mesti milih-milih mana yang boleh dibongkar, mana yang enggak. Nggak boleh dikit-dikit nggak boleh kasih panggung, kasih tahu lah, biar orang paham. Orang ini orang nih bahaya, ini orang nih remehin Indonesia dia gitu. Biduan. Teruntuk dua influencer yang menganggap dirinya open-minded, terbuka, bahkan mereka menganggap dirinya si paling edukatif,
dan educated, dan kemudian menganggap bahwa gerakan boykot itu nggak ada gunanya, kemudian gerakan-gerakan yang pada akhirnya juga nggak akan berdampak apa-apa. Ini salah satu bukti bahwa Starbucks aja rugi sampai 186 triliun akibat aksi boykot Israel. Dan lu yang bilang lagu We Are The World itu juga nggak punya pengaruh terhadap dunia, please lu harus baca bahwa lagu tersebut bahkan sampai bisa mengumpulkan 60 juta US dollar dan kemudian disumbangkan untuk warga Afrika yang kelaparan. Jadi boleh lu menganggap diri lu paling pinter, paling terbuka, paling ngerasa punya wawasan, tapi please lu harus riset dulu, lu harus punya empati. Jangan jadi orang-orang yang nggak punya otak, nggak punya akal. Dan ini kan akhirnya sekarang lu dihujat kan, nama aja indah, kelakuannya kagak indah. Please, jadi jangan sok tahu deh, jangan sok-sokan deh, dan lu menunjukkan bahwa kualitas lu buruk banget. Teruntuk ini ya, gue pesenin ini teruntuk Coki Pardede dan Indah G-nya tuh apa sih?